Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Manajemen Persediaan. Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan ataupun dikeluarkan. Mengapa manajemen persediaan harus ada? Persediaan adalah aset perusahaan yang menganggur, atau aset yang masih disimpan, atau aset yang menunggu untuk dijual. Contoh persediaan adalah persediaan barang dagang pada perusahaan dagang dan pada perusahaan manufaktur. Manufaktur jenis persediaan bisa lebih banyak lagi, seperti persediaan bahan baku ataupun material, barang setengah jadi dan barang jadi. Mengatur persediaan bisa dikatakan gampang-gampang susah. Apabila persediaan yang tersedia jumlahnya berlebihan, maka persediaan akan menimbulkan pengeluaran yang tinggi. Setiap barang yang disimpan pasti memerlukan biaya. Namun apabila persediaan yang tersedia kurang, maka akan menghambat kegiatan produksi. Risikonya bisa kehilangan penjualan dan konsumen. Terlebih lagi dengan adanya ketidakpastian mengenai waktu pemesanan, pasokan dari supplier, dan ketidakpastian permintaan. Dan bahkan barang seperti barang pecah belah dan barang yang cepat rusak ataupun busuk memerlukan perlakuan khusus. Untuk itulah diperlukan manajemen persediaan agar perusahaan bisa menentukan jumlah persediaan optimal dengan mengeluarkan biaya yang sangat rendah namun masih bisa memenuhi kebutuhan. Manajemen persediaan. 1. Memastikan persediaan tersedia atau safety stock. 2. Mengurangi resiko keterlambatan dalam pengiriman persediaan. 3. Mengurangi resiko harga yang fluktuatif. 4. Memperoleh diskon dari pemesanan dalam jumlah yang banyak. 5. Menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi. 6. Mengantisipasi perubahan yang terjadi pada penawaran ataupun permintaan. 7. Mengantisipasi permintaan mendadak. 8. Menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman, sehingga kita bahan sedang tidak musim, perusahaan masih memiliki barang tersebut. 9. Mengawasi pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, bisa dikembalikan ke supplier bila tidak cocok. 10. Menjaga komitmen terhadap customer agar barang bisa diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta. 11. Menentukan kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk berjaga-jaga. Faktor yang mempengaruhi persediaan. Ada beberapa faktor yang diperhitungkan oleh manajemen persediaan dan bisa mempengaruhi tingkat persediaan perusahaan, seperti 1. Jumlah dana yang tersedia. Ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Item apa yang urgent untuk dibeli dan item apa yang masih bisa ditunda. 2. Lead time. Waktu tunggu barang yang bisa dipesan sampai barang diterima. 3. Frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, semakin kecil persediaan yang tersedia. 4. Daya tahan persediaan. Persediaan yang memiliki daya tahan yang lemah seperti buah, daging, dan barang jenis harus segera cepat dikeluarkan atau dijual ataupun digunakan. Faktor yang mempengaruhi tipe persediaan. A. Bahan mentah. Bahan mentah atau bahan baku bisa dipengaruhi oleh sifat bahan baku tersebut, musiman atau tidak, cepat atau tidak. B. Barang dalam proses atau barang setengah jadi adalah barang hasil produksi bahan baku namun masih belum layak dijual. C. Barang jadi adalah barang dalam proses yang telah selesai di finishing dan siap untuk dijual. Barang jadi ini bisa dipengaruhi oleh penjualan. Apa saja yang dilakukan oleh manajemen persediaan? Ada beberapa tugas utama dari manajemen persediaan. Pertama, memastikan persediaan cukup. Kedua, efisiensi biaya persediaan. Ketiga, memastikan persediaan diperlakukan dengan optimal. Salah satu tujuan utama dari manajemen persediaan adalah melakukan efisiensi biaya. Ujungnya adalah untuk membantu perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimal. Efisiensi yang ingin dicapai adalah memperkecil biaya persediaan. Biaya
persediaan. Biaya persediaan adalah biaya yang muncul akibat pengadaan persediaan, penyimpanan hingga persediaan tersebut keluar atau dijual atau dipakai oleh perusahaan. Biaya persediaan ini tidak boleh dianggap hal yang sepele karena jumlahnya bisa sangat besar apabila tidak ditangani dengan benar. 4. Kategori biaya persediaan. 1. Biaya pemesanan atau order cost. Biaya pemesanan adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemesanan barang atau persediaan. Biaya ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pertama kali order atau penempatan pemesanan hingga barang yang dipesan tersedia di gudang. Yang kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost, holding cost. Biaya penyimpanan adalah biaya yang muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material atau bahan baku yang telah disimpan sebelumnya. Biaya penyimpanan ini bisa berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Ketiga, biaya persiapan atau setup cost. Biaya persiapan atau setup cost muncul apabila perusahaan memproduksi sendiri barang atau material persediaan yang dibutuhkan. Contoh biaya setup cost diantaranya 1. Biaya mesin yang tidak bekerja. 2. Biaya persiapan tenaga kerja langsung. 3. Biaya surat menyurat. 4. Biaya persyaratan alat dan kelengkapan. 5. Biaya penjadwalan. Keempat, biaya kekurangan persediaan atau shorted cost. Biaya kekurangan atau kehabisan persediaan adalah biaya yang muncul karena bahan persediaan yang tidak tersedia saat dibutuhkan. Misalnya, perusahaan menerima pesanan namun ketika pesanan tidak diproduksi, ternyata tidak ada bahan baku yang tersedia sehingga perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan pesanan tersebut. Pendekatan metode manajemen persediaan. 1. Metode EQ atau Economy Order Quantity. Metode EQ atau metode kuantitas pesanan ekonomi adalah metode pembelian persediaan berdasarkan jumlah pesanan yang diterima. Contoh, misalkan perusahaan mebel mendapatkan pesanan kursi sebanyak 1000 unit dengan spesifikasi tertentu yang harus diselesaikan selama 3 bulan. Setiap kursi misalnya membutuhkan 1 kubik kayu mentah dengan spek dengan ukuran tertentu dengan harga 2000 per kubik. Apabila pesanan sebanyak 1000 unit, maka kebutuhan kayu mentah sebanyak 1000 kubik dengan nominal 2 miliar. Jadi, selama 3 bulan ke depan, perusahaan bisa memastikan bahwa perusahaan membutuhkan kayu sebanyak 1000 kubik dan menyiapkan dana 2 miliar. Jelas, berapa kebutuhan, berapa minimalnya. Berapa kehitungannya pas, perusahaan bisa memesan kayu dengan jumlah yang paling ekonomis untuk meminimalkan biaya persediaan. Pas tidak ada kayu yang tersisa, namun masih bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka tidak ada biaya persediaan seperti biaya pemeliharaan, biaya gudang atau sewa gudang apabila perusahaan memesan kayu berlebihan. Metode EQ ini bisa dikatakan metode pemesanan yang paling optimal dan ekonomis karena jumlah yang dipesankan bisa memenuhi kebutuhan dengan mengeluarkan biaya yang paling rendah. Metode Economic Order Quantity berlaku hanya jika 1. Biaya pemesanan jumlahnya selalu sama. 2. Item barang yang dipesan tidak tergantung pada barang lain. 3. Pesanan telah diterima dengan pasti. 4. Jumlah kebutuhan bahan baku sudah bisa ditentukan dan pasti. 5. Biaya pemeliharaan persediaan per unit sama. 6. Harga barang tidak berubah atau konstan. 7. Ketersediaan barang tidak terbatas. 8. Tidak cepat rusak. 9. Jumlah kebutuhan stabil. MRP, Material Requirement Planning atau metode perencanaan kebutuhan material adalah perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Bukan hanya itu, metode MRP juga bertujuan untuk menjaga persediaan dalam jumlah yang sedikit. Karena semakin sedikit jumlah persediaan, maka biaya persediaan yang muncul juga akan sedikit. Perencanaan pada metode ini bisa meliputi rencana penjadwal pembelian, jadwal produksi, dan pengiriman material. Metode MRP menentukan jumlah kebutuhan material yang dibutuhkan, jadwal produksi, dan bahkan berjaga-jaga terhadap hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Ada beberapa keunggulan dari metode MRP ini. 1. Memberi informasi mengenai kapasitas pabrik. 2. Meminimalisir kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan dan sekaligus menjadi acuan perencanaan jumlah produksi. 3. Memperbaiki dan mengupdate jumlah pemesanan dan persediaan barang. 4. Mengadakan persediaan dengan jumlah dan harga yang tepat. 5. Dapat memenuhi permintaan material yang datang secara bergelombang. 3. Metode GIT.
Metode just in time atau metode tepat waktu, metode pengusahaan perusahaan tidak menyetok atau memiliki persediaan. Artinya persediaan nol atau setidaknya mendekati nol. Apabila perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak akan menanggung jawab persediaan. Jika perusahaan tidak memiliki persediaan baku, bagaimana perusahaan bisa melakukan produksi? Inilah kelebihan metode just in time. Metode ini berusaha mendatangkan persediaan bahan baku hanya pada saat yang dibutuhkan, pada saat yang tepat, dan dalam jumlah yang tepat sehingga tidak ada sisa. Jadi, perusahaan tidak sangat menahan atau menyimpan persediaan karena bahan baku datang tidak hanya membutuhkan dan dalam jumlah yang pas sehingga tidak ada yang tersisa. Metode analisa ABC. Metode analisa ABC adalah metode pergolongan persediaan yang dibedakan berdasarkan nilai persediaan. Nilai persediaan ini dimaksud adalah nilai total persediaan, bukan nilai atau harga persediaan per unit. Persediaan akan digolong ke dalam kelas-kelas seperti kelas A, kelas B, dan kelas C, dan seterusnya. Untuk apa ada perkelasan seperti ini? Pembagian kelas seperti ini untuk mempermudah melakukan persediaan. Perusahaan setiap item persediaan memiliki pelakunya yang berbeda-beda, misalnya pabrik, furniture, atau mebel. Persediaan bahan baku bisa merupakan kayu, paku, mur, dan persediaan kayu lainnya. Jumlah kualitas tidak banyak cat dan paku, tapi nilai nominalnya kayu adalah yang paling besar. Perusahaan ini menggolongkan perusahaan ke dalam kelas A. Perawatan kayu berbeda dengan perawatan cat dan paku. Kayu itu lebih sulit. Kayu yang berkualitas tinggi tidak boleh ditempatkan di tempat yang lembab dan tidak boleh terkena oleh air. Cutting bisa dimasukkan ke dalam kelas B, walaupun ada teknik khusus agar kualitas cat masih terjaga. Namun secara umum perlakuannya penyimpanan cat di gudang lebih mudah daripada kayu. Yang terakhir, paku dan mur. Paku secara kuantitas paling banyak jumlahnya, namun secara nilai paku nilai paling sedikit daripada kayu dan cat. Paku bisa dimasukkan ke dalam kelas C. Selain hanya membutuhkan sudut ruang yang kecil, penyimpanan paku yang sangat mudah tidak diletakkan begitu saja, di mana saja, tidak memerlukan banyak perlakuan khusus. Kelasnya punya pun lebih dari sekedar kelas A, kelas B, kelas C, bisa ke kelas D, dan seterusnya jika diperlukan. Yang perlu diperhatikan adalah nilai dari persediaan biaya, persediaan per jenis item, kesulitan, dan resiko terhadap kerusakan dalam penyimpanan di gudang. Metode pre-index review. Pendekatan metode pre-index review adalah metode pemesanan barang yang dilakukan dengan jarak waktu atau interval waktu yang sama. Pemesanan material bahan dijadwal secara rutin sehingga manajer keuangan bisa memperkirakan dan mempersiapkan biaya yang akan dikeluarkan. Metode ini juga relatif mudah dilakukan karena tidak membutuhkan proses administrasi yang panjang, karena pemesanan persediaan sudah terjadwal secara rutin. Namun metode ini juga memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya, ada setiap kali pemesanan material jumlah sangat tergantung pada sisa persediaan yang ada pada saat pemesanan. Sehingga ketika pemesanan material dilakukan, jumlah pemesanan tidak sama. Hal ini bisa berpotensi membuat stok persediaan terlebih dahulu sebelum waktu pemesanan material berikut tiba. Untuk itu, safety stock atau stok persediaan yang aman untuk berjaga-jaga harus besar, sehingga terkadang membutuhkan biaya persediaan yang besar pula. Manajemen persediaan dengan manajemen lain. 1. Manajemen pembelian. Manajemen persediaan berhubungan dengan manajer pembelian mengenai prioritas dan orientasi pembelian material dengan kuantitas yang besar supaya bisa mendapatkan potongan harga dari pemasok atau supplier. 2. Manajemen produksi. Hubungan ini sangat jelas. Manajemen produksi tentu saja membutuhkan persediaan bahan baku untuk memulai aktivitas produksinya. Manajemen produksi ingin memastikan bahwa kebutuhan bahan baku bisa terpenuhi sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.
3. Manajemen keuangan. Hubungan dengan manajemen keuangan tidak jauh dari masalah pembelian material. Manajemen selalu menyoroti efisiensi anggaran pengeluaran. Manajemen keuangan lebih tertarik dengan pembelian material dalam jumlah yang besar karena bisa berpotensi mendapatkan potongan harga dari pemasok barang. Namun dalam hal tertentu, manajemen keuangan bisa menyarankan untuk melakukan pembelian dalam jumlah yang kecil, menyesuaikan dengan kebutuhan agar tidak menyimpan terlalu banyak persediaan. Para manajemen persediaan dalam hubungannya dengan manajemen lain adalah menjaga perputaran persediaan dengan rekonsiliasi dengan manajemen yang lain yang berhubungan dengan persediaan.